Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang kula muliaken, monggo sepindah sareng-sareng muji lan bersyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi ibadah ingkang kita sedaya sampun lampahi Gusti Allah Subhanahu wa taala maringi ridha lan berkah dumateng kita, amin ya rabbal alamin. Shalawatipun Allah lan salamipun mugi katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga lan para ahli lan ashabipun, dan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, Al-Quran Al-Karim memberikan petunjuk kepada umat Islam. Al-Quran Al-Karim memberikan rahmat kepada umat dan memberikan mau'izah agar kelak kehidupan kita berguna, bermanfaat dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Sehingga ketika kita mempelajari ayat-ayatnya, kita akan mendapatkan sakinah. Allah turunkan kepada kita ketenangan. Pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidaklah terkumpul sekelompok umat di masjid untuk bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk bersama-sama mempelajari dan memahami ayat-ayat. Allah akan turunkan pada majlis itu rahmat, dan Allah akan memenuhi majlisnya dengan para malaikat, dan malaikat-malaikat itu akan senantiasa mendoakan kepada yang hadir di majlis dengan memohon ampun kepada Allah agar segala dosa yang mereka miliki dihapuskan oleh Allah, dan agar semua rahmat Allah yang Allah miliki dan kenikmatannya selalu melimpah bagi mereka. Ini adalah merupakan karunia yang besar bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng berselawat dumateng beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula muliakan,
materi kuliah subuh wonten ing enjing punika adalah mentadabburi atau mempelajari pada 10 ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Wonten ing surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Al-ayat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wonten ing surat Al-Mu'minun punika dipun jelasaken dening Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak di akhirat ada hamba-hamba Allah yang akan menempati di Firdaus, surga yang Allah telah sediakan. Untuk siapa? Pertama adalah untuk orang-orang yang beriman. Ini memenuhi kriteria pertama, insya Allah Bapak Ibu yang hadir memenuhi panggilan Allah dengan sholat 5 waktu, semuanya mempunyai potensi menjadi penduduk surga Firdaus. Iman adalah merupakan gerbangnya surga. Lafal yang menjadi ucapan orang-orang yang beriman adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba ulangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini adalah merupakan kuncinya surga. Orang yang telah ikhlas dalam hatinya, mengucapkan dalam lisannya, disaksikan oleh anggota badannya, kalimat la ilaha illallah akan membuka surga. La ilaha illallah bukan hanya ucapan tanpa makna, tapi adalah ucapan yang berlipat dan mempunyai pengaruh makna dalam kehidupan nyata. Mari kita perhatikan pada kalimat la ilaha illallah. Artinya adalah tidak ada satupun yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada satupun yang dapat ditunggu dan diharapkan manfaatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, di alam dunia ini, kecuali Allah. Dan juga tidak ada yang dapat menciptakan sesuatu setelah bumi ini hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu panjenengan saged ningali, saged mirengaken, saged ngrasakaken sinten ingkang damel niku sedaya. Menawi mboten wonten ingkang damel saged napa mboten kinten-kinten midhangetaken swanten. Mboten. Sinten ingkang saged ndadosaken malam-malam hari enak buat istirahat? Sinten kira-kira? Wonten selain Gusti Allah Subhanahu wa taala? Mboten wonten. Malam yang begitu tenang, gelap dan juga menyejukkan. Orang secapek apapun ketika siang hari sudah istirahat di malam hari, hilang capeknya. Siapa yang menciptakan malam-malam Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna la ilaha illallah artinya adalah menyangkut tentang ada dan tidak adanya sesuatu selain Allah makhluk, maka selain Allah akan hilang dan akan rusak.
Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal dan abadi. La ilaha illallah juga artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dapat menentukan nasib seseorang, masa depan seseorang, beja atau celakanya seseorang, dan juga kelak akan menjadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surga itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, seluruh anbiya dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan la ilaha illallah itu, yang kemudian dengan kalimat itu tersebarlah kebaikan dari penjuru alam timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan, dan di mana saja ada kalimat la ilaha illallah itu diucapkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga keutuhan nikmat itu hingga akhir nanti di surga. Nikmat yang pertama ini tidak diberikan kepada orang sembarang, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak dikehendaki. Maka nikmat yang terbesar Bapak Ibu di muka bumi ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sehat itu akan bisa kena sakit, kaya itu bisa berujung kemiskinan, orang yang berderajat itu bisa akhirnya jatuh menjadi orang yang sengsara, tidak punya derajat. Tapi keimanan selama-lamanya menjadikan orang beruntung dan bahagia serta sukses. Orang kaya dengan keimanannya akan semakin kaya di akhirat. Gimana dengan orang miskin? Orang miskin di dunia yang beriman kepada Allah nanti di akhirat tidak miskin lagi. Gimana dengan orang yang sehat? Orang yang sehat dengan beriman kepada Allah nanti dijaga oleh Allah keimanan dan kesehatannya hingga nanti masuk ke dalam surga dan tidak pernah lagi sakit. Gimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit dan beriman kepada Allah nanti di surga tidak lagi ada sakit, dan juga tidak pernah akan merasakan sakit yang pernah dirasakan di dunia. Nah, Bapak Ibu, gimana dengan rakyat-rakyat yang kecil yang tanpa ada pangkat derajat? Orang yang beriman di dunia, ketika dia beriman dan sabar dengan derajat walaupun sekecil atau serendah apapun di dunia, tetapi Allah akan naikkan derajatnya di akhirat dan tidak pernah merasa menderita disebabkan derajatnya di dunia sudah ditinggal dengan kerendahan dan kesabaran hati. Iman akan menjadikan orang aman dari siksa api neraka, dari sulitnya kehidupan akhirat, dan dari segala macam huru-haranya di hari kiamat. Iman menjadikan orang aman. Orang yang tidak iman di dunia pasti nanti kelak di akhirat tidak terjaga keamanannya. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan tempat di surga Firdaus adalah orang yang hatinya selalu mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang berhak untuk dipatuhi dan berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita hitung cobi jenengan mau syahadat sak dinten sandalu pinten? Ping pinten? Ping pinten? Di Ramadan itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Setiap tahiyat pasti jenengan syahadat. Salat zuhur syahadatnya ping pinten? Salat zuhur tahiyat awal dan tahiyat akhir.
tahiyat awal mulai dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat yang pertama diucapkan oleh orang yang sholat zuhur. Kemudian syahadat yang berikutnya ketika tahiyat akhir. Nah, sehingga kalau dihitung rakaatnya ada 17 kali. Kemudian di dalam sholat dan di dalam rakaat kita pasti ada menghadirkan tahiyat, yaitu adalah syahadat, baik itu tahiyat awal atau tahiyat akhir bagi rakaat yang 4, dan sebelumnya ada sholat qabliyah dan ada ba'diyah. Nah, dengan selalu kita menghadirkan hati untuk menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu disebut dengan keimanan. Maka berhak atas orang yang beriman mempunyai potensi, mempunyai kesempatan masuk surga Firdaus. Nah, berikutnya ingkang kaping kalih, ingkang berhak memasuki surga Firdaus adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, tiang-tiang ingkang khusyuk nalika salat. Bapak Ibu kira-kira kelebet mboten? Insyaallah. Khusyuk niku napa? Khusyuk artinya adalah menyatunya antara jiwa, pikiran, dan badan kita. Manusia mempunyai 3 peran: jiwanya, pikirannya, dan badannya. Bapak Ibu ingkang kaula muliakan, pikiran adalah menjadi ujung tombak dalam pekerjaan kita. Kemudian hati ini sebagai sumbernya. Ujung tombak di depan adalah senjata yang paling ampuh adalah akal dan pikiran kita. Jenengan Bapak Ibu kepengin napa mawon itu tidak bisa dilakukan kalau pikirannya tidak nyambung, tidak jalan, tidak mengarahkan. Maka orang itu adalah pikirannya. Kemudian hati itu sebagai sumber pikiran. Dari pikiran kemudian masuk, dimasak, dirasakan, kemudian menjadi satu etiket yang kuat. Nah, kalau tangan, kaki, telinga, peninggalan niku adalah merupakan anggota. Jika pikirannya fokus, hatinya temoto, kemudian anggota badan itu pasti akan mengikuti. Beda dengan orang yang pikirannya memang kemana-mana. Sholat ku pikirannya kemana-mana. Itu kira-kira tenang mboten sholatnya? Mboten. Sholat niku dilalah misalnya jenengan anu kebelet teng wingking misalnya, pikirannya teng wingking napa teng sajadah? Teng wingking. Misalnya jenengan malih gadah tanggungan, ini sholat waktunya namung misalnya 7 menit nopo gangsal menit, tapi jenengan gadah janjian pas kemutane Allahu Akbar kemutan janjian. Kira-kira jenengan sholatnya tumakninah nopo kemutan janjian terus? Walah kayak batirku wis nunggu malah tembe Allahu Akbar, jelas mantan kesuwen. Nah, pikiran ini menjadi baik atau buruknya pekerjaan disebabkan adalah hati itu juga selalu merespon pikiran. Nah, khusyuk itu adalah menyatunya antara pikiran kita, hati kita, dan anggota badan kita. Mari kita perhatikan sholat dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, maus al-fatihah, maus suratan, ruku, sujud, tahiyat, lan salam.
kinten-kinten pundi ingkang sing paling khusyuk? Kira-kira dari awal sampai salam, nopo salam tok, nopo akhiran boten, tapi tengah-tengah khusyuk. Insya Allah dari takbir sampai salam, nggih. Mudah-mudahan ngaten misalnya. Orang yang tidak memperhatikan takbiratul ihramnya ketika takbir Allahu Akbar, tapi pikirannya mboten takbir, kira-kira Bapak Ibu salate mantep napa mboten? Nah, sehingga awal dari khusyuk adalah memperhatikan takbiratul ihram. Jadi ini khusyuknya orang yang paling awam, menengah nanti. Mulai dari dasar adalah takbiratul ihramnya dipun angen-angen riyin. Sudah, insya Allah kalau mulai dari Allahu Akbar, jenengan niat salat zuhur utawi subuh utawi asar maghrib isya, itulah tempatnya ketika takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram mawon boten khusyuk, nanti khawatir di tengah-tengah empun jalan-jalan teng mall utawi jalan-jalan teng pesen pengken. Nah, takbiratul ihram itu yang pertama kali harus diperhatikan, karena sebelum takbiratul ihram sudah bebas mau napa mawon, tapi ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, Gusti Allah ingkang wonten saklebetipun ati, pikiran, lan gerakan kita. Khusyuk ngaten malih. Jenengan kira-kira Bapak Ibu maos donga-donga Al-Fatihah utawi saklebetipun salat sampun ngertos artine sedaya napa dereng? Saged khusyuk napa mboten? Nah, khusyuk salah satunya adalah mengerti apa yang dimaksud dalam ucapan atau gerakan. Nah, kalau begitu, untuk bisa mencapai khusyuk salah satunya adalah mengerti makna arti dari ucapan dan gerakan sholat. Mari kita perhatikan Allahu Akbar. Artosipun apa? Apa Bapak Ibu artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Makna yang lain dari Allah Maha Besar lebih dalam dari itu apa kira-kira? Selain Allah itu kecil. Kalau Allah Maha Besar, maka selain Allah yang diingat yang besar apa yang kecil? Tapi kadang-kadang yang hadir malah yang kecil-kecil. Allahu Akbar, dompetnya hilang ketemu. Allahu Akbar, mau nyimpen pulpen lagi digeleti ora ketemu lagi Allahu Akbar. Walah kenang kana pulpennya. Cokan kados niku. Itu adalah perbuatan-perbuatan, ada namanya wasawis syaitan, yaitu adalah sesuatu yang dilemparkan dari luar manusia, yaitu di sana ada wasawisi syaitan yang ditangkap oleh hati manusia untuk memalingkan perhatiannya kepada Allah sehingga sholatnya tidak khusyuk. Maka harus dipagari sebelum sholat, kita membuat benteng. Bentengnya itu adalah memohon perlindungannya Allah dari godaan wasawisi syaitan. Maka membaca surat An-Nas sebelum takbir atau sebelum memulai sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada makhluk yang tahu tentang kita, hati kita, keinginan kita, pikiran kita, dan rencana kita. Siapa kira-kira makhluk itu? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu diberikan pengetahuan oleh Allah, tahu
pikirannya jenengan, tahu inginnya apa, kegemarannya apa, hobinya apa. Nah, Bapak Ibu, yang punya hobi-hobi, yang punya kesenangan-kesenangan itu bisa ditumpangi oleh setan. Maka ketika kita mempunyai keinginan atau mempunyai kekarapan, itu harus disesuaikan dengan kekarapan Gusti Allah agar setan tidak ikut dompleng. Nah, salat yang khusyuk kembali lagi adalah salat yang menyatu antara jiwa, pikiran dan anggota badan. Seniki ngaten Bapak Ibu. Salat itu adalah dialog. Jenengan sek ngendikan kali Gusti Allah. Jenengan sek nyewun dumateng Gusti Allah. Nih, misalnya jenengan dipun panggil utawi dipun timbali dening Pak Bupati. Pak Bupati nimbali jenengan. Jenengan matur dawa banget. Kira-kira jenengan seneng boten nek menawi sedaya ingkang jenengan aturaken itu rasane yang ngerti ya memang sing dikarepaken napa ingkang saking ati utawi pikiranipun jenengan sedaya sampun keutaraaken. Kira-kira seneng boten? Seneng. Nah, sing paling lucu bisa salat kanthi ngantuk niku kira-kira. Lan jenengan kira-kira nek ditimbali Pak Bupati ngeneh pada merek anu kepengin pada apa ulih matur kali ngantuk-ngantuk niku. Kira-kira nek Bupati ningali dia aduh sekang Baturaden kon maring pendopo kon matur malah pada ngantuk, si kepenginnya apa kira-kira? Enten boten sing salat sami ngantuk? Kira-kira nek Bupati ning ngertos kados niku wis kangen apa pada bali bae engko tek gawane apa bae sing kepengin. Salat khusyuk niki memang kedah dipun latih. Mboten saged ijig-ijig wis salat khusyuk. Salah setunggalipun inggih punika ngertos maknane napa ingkang dipun ucapaken. Nah, sehingga wajib bagi semua muslim dan muslimah belajar fikih salat. Mulai dari wawasan-wawasan ingkang wajib. Nawaitu usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi. Terus sak pindungalipun. Kalau kabiro artinya nopo nggih? Kira-kira teng ati kira-kira sampun mantep nopo dereng? Yang berhak dibesarkan. Kabiro walhamdulillahi kasira. Ingkang maha suci, ingkang zat kawula agungaken lan sedaya pujian sampun kawula aturaken namung gadhaipun Gusti Allah. Inni wajjahtu wajhiya, kawula madhep dumateng zat ingkang sampun nyiptakaken alam sadaya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Saya menghadapkan jiwa, raga, pikiran hanya kepada Allah yang telah menciptakan seluruh alam. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Nah, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, khusyuk menika wonten latihanipun. Monggo sareng-sareng latihan misalnya mulai ingkang saking takbir dipun mirengaken kalimat takbir. Allahu Akbar. Sareng-sareng ucapannya didengarkan oleh telinga, pikirannya menerjemah kalimat itu Allahu Akbar. Pikirannya menerjemah Allah Maha Besar. Hatinya merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang, bagaimana merasakan kebesaran Allah? Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan gadah perasaan nggih? Perasaan. Sekarang gunakan perasaan itu
untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Adalah kita pasrah kepada Allah dengan kebesarannya yang sedang melihat kekurangan ibadah kita. Rasanya jenengan nek salat sampun lengkap nopo dereng peralatipun utawi persiapan zahir lan batine. Rasanya pun nggih. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala Maha ngudaneni, Maha mengetahui zahir dan batin kita. Nah, kita merasakan kehadiran Allah adalah, ya Allah, kawula ingkang kathah kelepatinipun, ingkang kathah anggenipun maksiat dumateng panjenengan, siwek ngadep ngarep dumateng panjenengan, mugi panjenengan nrimo napa wontene kula. Ini adalah menghadirkan lafal Allahu Akbar di saat takbiratul ihram. Dirasakan bahwa Allah itu hadir. Kita menghadirkan Allah dalam jiwa dan hati kita serta pikiran kita. Maka sholatnya itu seperti orang yang meyakini bahwa besok itu kita akan menghadap ke beliau. Pun gambarannya ngaten. Jenengan kira-kira nek mawat jembatan sing alit, udane deres, dalane licin, kira-kira uli mawat hati-hati nopo sembarangan. Nah, orang yang khusyuk adalah orang yang memperhatikan dan lebih hati-hati daripada orang yang sedang melewati jembatan licin posisinya. Nah, itu khusyuk. Orang kalau khusyuk berarti satu arah. Arahnya kemana? Sholat itu sendiri. Oke, niki pertama takbiratul ihram. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ketika takbiratul ihram maka dijaga perhatiannya sampai membaca kalimat-kalimat berikutnya. Nah, suratul Fatihah Bapak Ibu. Cobi sarang-sarang maos suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira khusyuk napa mboten nalika maos suratul Fatihah? Insyaallah. Nah, untuk meningkatkan khusyuknya adalah ucapkan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya baca dengan kaidah yang telah diajarkan melalui ilmu tajwid. Karena apa? Bacaan kita adalah ibadah kita. Jenengan nalika maos Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah ningali mirengaken lan Gusti Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. Waosanipun panjenengan alhamdulillahi rabbil alamin. Gusti Allah nyekseni wonten ing setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, pilih nalika seorang hamba sedang membaca suratul Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab per kata per ayat dalam surat yang dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Gusti Allah langsung jawab, hambaku sedang meyakini bahwa aku adalah zat yang Maha Rahman dan Rahim. Sehingga Bapak Ibu, nalika mau suratul Fatihah dari bismillah, perhatikan bahwa ucapan kita sedang didengarkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka maosipun ingkang ngatos atos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Cepet banget. Nah, cepet asal bener itu lebih bagus daripada cepet ora bener. Tapi ngati-hati dumateng bacaan, sebab bacaan itulah menjadi ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saknejingipun nalika maos alhamdulillahi rabbil alamin. Cobi artosipun napa? Bapak Ibu, ulangi lagi. Jawane ora apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin artine napa? Sedaya pangamelembono gadanipun Allah Rabbul Alamin ingkang ngatur njaga dumateng alam sedaya. Bahasa Indonesianya, segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta. Ketika orang sedang membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyatakan hambaku sedang memujiku dan aku memberikan pujian kepada hamba yang sedang memujiku. Senang boten? Orang yang sedang memuji Allah, Allah berhak memberikan pujian kepadanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita sedang membaca alhamdulillahirabbil alamin, ungkapkan bahwa yang paling perlu untuk disyukuri adalah Allah, yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah. Ungkapkan dalam perasaan kita bahwa kita adalah orang yang selalu memuji kepada Allah. Yang berikutnya, ketika mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, sareng-sareng Ar-Rahmanir-Rahim, napa artosipun? Ingkang maha welas lan maha asih. Jawabane Gusti Allah, hambaku sedang mengucapkan bahwa akulah yang maha pengasih dan penyayang, maka aku akan memberikan kasih dan sayangku kepada hamba tersebut. Senang betul? Ini adalah merupakan hubungan yang terdekat, yang terkuat antara hamba dengan Khaliqnya, antara Allah dengan hambanya. Maka tidak bisa diwakilkan sholat dalam keadaan apapun. Maka manusia mempunyai kewajiban selama masih punya kesadaran yang sempurna. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Napa artosipun? Yang memiliki hari pembalasan, ingkang nguasani dinten kiamat. Nah, harus kita hadirkan dalam hati kita ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin. Gimana Bapak Ibu untuk lebih memperkuat kekhusyuan kita pada kalimat Maliki Yaumiddin? Adalah semua amalipun panjenengan ingkang sampun dipun lampahi, sae utawi boten sae punika badhe dipun hisab dening Gusti Allah. Semua amal perbuatan yang pernah dilakukan oleh seseorang di hari kiamat akan dihadirkan. Kira-kira jenengan Bapak Ibu, semua perbuatan itu kalau ditumpuk dari mulai usia 9 tahun dulu sampai sekarang, kira-kira seneng apa wedi? Angger apik seneng, nek Alex. Nah, Maliki Yaumiddin, semua amal perbuatan kita Allah akan perlihatkan dan Allah akan hadapkan di hadapan kita masing-masing. Bapak Ibu, jenengan nek damel dosa, kira-kira seneng boten didengaken kalih tiang lintu. Nah, tapi nek damelane niku sae sedaya dipun tingalaken dumateng tiang sanes, seneng boten? Nah, ketika membaca Maliki Yaumiddin, hadirkan bahwa Gusti Allah mangken
badhe ningali sedaya napa ingkang panjenengan lampahi dan disaksikan oleh seluruh manusia. Ya Allah, nek onten tiang mau salah, mau lagi dewekan atau kali bapak ketok salah, kira-kira ditulis terus disaksikan kali tiang sedoyo alam niki, isin boten? Isin banget. Nah niki ingkang dapat menghadirkan rasa khusyuk salah satunya adalah mengerti apa yang diucapkan. Nah sehingga Bapak Ibu belajar maknanya sholat dan doa-doa dalam sholat sangat membantu kekhusyuannya orang dalam ibadah sholat. Mugi-mugi Bapak Ibu sholatnya sami khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, wau sampai Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saklanjingipun ayatipun apa? Sarang-sarang iyyaka na'budu wa napa artosipun? Nah, ini adalah intinya Al-Fatihah. Ya Allah, namung dumateng panjenengan kawula ngabdi, kawula ngibadah, kawula nyuwun. Iyyaka dumateng panjenengan ya Allah, na'budu kawula ngibadah, wa iyyaka lan namung dapan panjenengan kawula nyuwun sedaya napa ingkang dados panyuwunan kula. Ini adalah merupakan intinya ibadah. Iyyaka na'budu wa saking menika monggo sareng-sareng dipun masukaken lebetaken dumateng ati ingkang saking paling dalem. Ya Allah, niki nalika maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ngibadah kula niku namung kangge panjenengan lan dumateng panjenengan kawula nyebut. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab nalika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hambaku telah mengakui bahwa hanya kepadaku dia beribadah, dan hambaku telah berikrar hanya kepadaku dia minta, maka kewajibanku adalah memenuhi permintaan dalam ibadahnya, memenuhi apa yang dia hajatkan dalam segala kebutuhannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada kalimat di dalam Al-Quran kecuali di situ ada pesan-pesan yang sangat penting. Orang ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan hati yang ikhlas, dengan pikiran yang penuh kesadaran, maka Allah akan memenuhi kebutuhan sebanyak apapun. Maka orang yang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhak bagi Allah memberikan apa yang dia inginkan. Nah, ini pada ayat berikutnya. Napa ayat saklanjingipun? Ihdinas siratal, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, berapa kali kita meminta kepada Allah agar hidup ini sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, adalah sebanyak dia rukuk atau sebanyak dia berdiri di saat sholat. Karena berdirinya sholat pasti membaca suratul Fatihah, dan dengan itu maka orang yang sholat selalu mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah merupakan penjelasan dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu artinya jalan, jembatan. Yang lurus adalah agama Islam, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan oleh Allah rahmat dan petunjuk kepada mereka.
bukan jalannya orang-orang yang tersesat di antara orang-orang kafir dari golongan Yahudi atau Nasrani dan dari golongan orang musyrikin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipun sunnahaken maos amin nalika sampun rampung waladdallin. Barang siapa yang aminnya ketika berjamaah, makmum dan imam itu bareng, maka malaikat akan ikut mendoakan aminnya makmum dan jamaah yang berbarengan mengucapkannya. Sehingga sunnah hukumnya membaca amin ketika selesai pada kalimat waladdallin. Khusyuk insyaallah nggih dari Al-Fatihah. Kemudian membaca surat yang gampang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, At-Takasur. Kalau yang lebih panjang asal gampang bagus. Artinya bacalah Al-Quran sesuai dengan hafalan masing-masing, tapi jangan melupakan bahwa bacaan itu harus disertai dengan hati dan pikiran. Cobi jenengan sing paling apal surat nopo? Misalnya zuhur Al-Ikhlas rakaat pertama, lah rakaat keduanya nopo? Al-Kausar. Nah, ngaten nek saged dipun urut ingkang saking rumiyin Al-Kausar nembe Al-Ikhlas. Nggih, mboten napa-napa. Mungkin nek asar napa? Nek asar salate salat sunat atau qabliyah ba'diyah kul huwa kali Al-Kausar malih. Nah, rakaat pertama lan rakaat kaping kalih surat napa? Kul hulan Al-Kausar malih. Nah, mboten napa-napa. Untuk sementara yang penting terus dimaknai bacaannya. Cobi qul huwallahu ahad. Napa artosipun? Wis jawaan mawon mboten napa-napa. Qul huwallahu ahad. Cobi. Malah angel ya jawaan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Jadi sambil membaca, sambil menerjemahkan kalimatnya, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Napa artinya? Nah, Bapak Ibu, sudah berulang-ulang pagi, siang, sore, malam tambah salat-salat sunat Al-Ikhlas niku harus dimaknai. Allahus samad artinya adalah Allah zat tempat untuk bergantung semua makhluk. Allahus samad. Gusti Allah punika zat kembalinya segala permasalahan. Nah, gampil nggih? Allahus samad artinya Allah adalah tempat bergantungnya makhluk. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Napa artinya? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Hadirkan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Keesaannya terbukti tidak punya anak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Ini dihadirkan dalam hati, walaupun ayat-ayat terucap-ucap berkali-kali, tapi akan lebih bermakna jika maknanya diketahui. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantungnya segala makhluk. Jenengan gadah hajat, Allahus samad. Gusti Allah ingkang badhe maringi hajat panjenengan. Gusti Allah maha sugi, maha bersih, maha segalanya. Nah, ini ketika membaca qul huwallahu ahad. Oke, cobi seniku ruku. Pripun doane? Subhana azimi. Jenengan Bapak Ibu menghadirkan kalimat itu di saat ruku. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku
al-azimi yang maha agung. Mengagungkan Allah dengan rukuk, membungkukkan badan, mengakui bahwa badan ini adalah lemah, badan ini adalah dhaif, yang maha agung adalah Allah, badan ini kecil, yang dapat membesarkan, mengagungkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali Bapak Ibu? Minimal, nah, sekali, tapi dalam ketumakninahan sudah gugur. Untuk menyempurnakannya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi dimaknai. Jangan rukuknya belum rampung, bacaannya subhana rabbiyal azimi sudah i'tidal. Ini artinya kekhusyuannya tidak ada. Bacaannya belum rampung, maknanya juga belum sampai, gerakannya sudah berubah, namanya tidak khusyuk. Nah, untuk menjadi penghuni surga yang dapat mengantarkan ke Firdaus seseorang adalah dengan sholatnya yang khusyuk. Itu tadi baru bismillah, takbiratul ihram, al-fatihah, sampai dengan rukuk. Sujud sampai ke kesananya yang 4 rakaat, kira-kira abot boten. Tidak ada yang berat kecuali di saat Allah meringankan, dan tidak ada yang ringan kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanannya. Maka kalimat yang tepat untuk orang-orang yang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuknya adalah la haula wala quwata illa billahil. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, khusyuk niku kedah dipun latih. Khusyuk itu harus dilatih. Gerakannya yang tepat, bacaannya yang tepat, memaknainya yang tepat, agar sholatnya mendapati apa yang Allah janjikan. Nah, Bapak Ibu ingkang kaping 3 napa? Setelah khusyuknya orang di dalam sholat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri-ciri orang yang akan menempati surga Firdaus adalah orang-orang yang di dunianya itu selalu berpaling dari sesuatu yang tidak berguna. Cobi pegawean utai pedamelan kita, ucapan, pendengaran, penglihatan, perasaan yang Allah berikan kepada kita, itu seringnya kita mempergunakannya dengan yang bermanfaat, atau ada juga yang tidak bermanfaat. Kira-kira kathah pundi Bapak Ibu? Ucapan sing bermanfaat napa sing boten bermanfaat? Insyaallah bermanfaat, nggih. Amin ya rabbal. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun adalah mereka yang akan menempati Firdaus. Di dunianya itu dikasih tangan, dikasih kaki, selalu menggunakan tangannya untuk sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada yang tidak bermanfaat, tangannya itu langsung berhenti, nggak mau. Nah, cobi jenengan anggenipun utak-utik tangannya niku sing kathah sing bermanfaat napa sing boten bermanfaat. Insya Allah uli obah niku karena ada sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada yang tidak bermanfaat, sudah berhenti, nggak usah ubah-ubah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kira-kira Bapak Ibu sing paling kathah pedamelan ini tumrap awak kita niku sing pundi? Mripat, telinga, utawi tangan, sikil, utawi nopo niki? Bapak-bapak, jenengan sing paling kathah pedamelane bagian pundi cobi? Ngomong terus, nopo ningali terus, nopo midanget terus, nopo jalan terus, nopo gerak tangan terus? Nah, sing paling banyak adalah hati. Wong mendel mawon atine ora mandek-mandek. Padahal lagi mandek niki. Atine, nah,
hati itu pergunakan dengan sesuatu yang bermanfaat. Jenengan misalnya lagi mendel teng kendaraan, atine saged mendel mboten? Nah, pergunakan geraknya hati itu untuk berzikir. Angel-angel kudu dilakoni. Karena hati niki memang kudu dijaga. Nek mboten ngati-ati akhirnya bisa ketabrak. Ketabrak hati adalah dengan godaan dan bisikan-bisikan dari tetangga yang jauh, yaitu adalah iblis dan setan. Kalau hati kita dijaga, walaupun di kendaraan, zikir, bisa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cobi jenengan medal saking dalam, atine diatur, engkau tetap zikir ya hati gitu. Hati niku saged diperintah, saged jenengan perintah hati niki ya mbak. Nanti walaupun mata kemana-mana ngelihatnya, kaki ngegas, atau kaki tuh kalau pakai mobil yang ngegas kaki, kalau tangan ngegas pakai motor, hati tetap zikir niku saged. Wahai hati yang seling berbolak-balik, walaupun jalannya elek tetap zikir ya. Walaupun yang di depan itu semrawut, hati niku tetap kan zikir mawon. Insya Allah perjalanannya jadi lancar banget. Perjalanannya bukan hanya di sini, tapi adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan ruh kita ada di dalam jiwa kita. Nah, mudah-mudahan dengan zikir ini Allah akan perlancar jalannya kita sowan benjing wonten ing akhirat kali Gusti Allah. Amin ya rabbal. Niki pas wektale sampun rampung lan zikir ati niku kedah dipun latih kangge ngamalaken walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena mata bisa saja tidak melihat tetapi hati melihat terus. Telinga bisa tidak mendengar tetapi hati bisa mendengar. Tangan sudah tidak bergerak tetapi hati bisa bergerak. Mari kita jadikan semua anggota badan kita khusyuk di saat kita sholat, sehingga bukan hanya ucapan yang keluar tetapi adalah hati yang merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten Bapak Ibu, mugi bermanfaat. Napa ingkang kawula aturaken kathah klenta-klentunipun nyuwun pangapunten lan menawi wonten manfaatipun kita amalaken sedaya. Nggih, monggo menawi badhe wonten setunggal ingkang tanglet kawula sumanggaken. Sebentar. Sing jarang tanglet nika punten. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dalam hal bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat, baik sholat Jumat ataupun sholat wajib yang sering kita jalankan. Tapi ketika saya mengalami pernah mengikuti sholat Jumat di tempat lain atau di masjid yang lain, itu seorang imam tidak menyebutkan kalimat basmalah di dalam surat Al-Fatihah ataupun surat yang lain. Nah, itu apakah memang sudah ketentuan atau ada keterangan yang lain? Karena tidak disebutkan dengan kalimat basmalah itu tidak disertakan. Nah, untuk itu saya pertanyaannya, apakah hukumnya memang harus diwajibkan atau tidak? Demikian yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Pertanyaan hukumnya membaca basmalah dalam sholat, apakah wajib atau sunnah atau mubah? Bapak Ibu rahimakumullah, menawi ningali saking hadis-hadis Rasulullah ingkang dipun amalaken dening para ulama, para a'immah madzhabul arba'ah lan para sahabat niku memang benten-benten anggenipun ngamalaken. Imam Syafi'i menyatakan bahwa bismillah itu adalah rangkaian dalam suratul Fatihah. Imam Syafi'i, sehingga
yang bermadhab Syafi'i wajib membaca jahar basmalah di saat sholat atau di luar sholat. Nah, bagaimana imam yang lain? Imam yang lain ada seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa suratul Fatihah diawali dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berapa ayat dalam suratul Fatihah? Jumlahnya sama 7 ayat. Yang membaca bismillah 7 ayat, yang tidak membaca bismillah juga 7 ayat pada suratul Fatihah. Nah, kemudian Imam Malik bagaimana? Imam Malik menyatakan bahwa suratul Fatihah itu diawali dari bismillah, tapi pembacaannya boleh dengan keras dan boleh dengan pelan sir. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang muncul kedengaran suaranya alhamdu, tadi membaca bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Imam Malik. Nah, menawi panjenengan belajar membedakan antara masing-masing imam yang 4 cara pelaksanaannya, maka nanti akan mendapatkan keterangan di sana bahwa semuanya berdasarkan hadis atau kehidupan Rasulullah di saat sholat contohnya, dan disaksikan oleh para sahabat. Itulah yang diajarkan kepada umat Islam yang sekarang. Jadi misalnya nggak baca bismillah keras, ada dalilnya, boleh. Tapi nanti ketika pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dari siratal dibagi menjadi 2 ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini yang tidak membaca bismillah. Kalau yang membaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat keenam. Nah, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten cekap nggih. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi suratul Fatihah. Ila hadzinna wa likum min as-solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Matur nuwun, lan monggo kita tutup kanthi waosan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.